Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama aku Habibatul Lail dengan NIM 2510197. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Rasm Utsmani menurut para ahli, kaidah dan contohnya, dan yang terakhir adalah urgensinya. Yang dimaksud dengan rasm Al-Quran atau rasm Utsmani atau rasm Utsman adalah tata cara menuliskan Al-Quran yang ditetapkan pada masa Khalifah bin Affan. Istilah rasm dalam Islam Al-Quran diartikan sebagai pola penulisan Al-Quran yang digunakan Utsman bin Affan dan sahabat-sahabatnya ketika menulis dan membukukan Al-Quran. Istilah rasm Utsman lahir bersamaan dengan lahirnya Mus bin Zubair, Said dan Al-Ash dan Abdurrahman bin Al-Haris. Mushaf Utsman ditulis dengan kaidah tertentu. Selanjutnya yaitu pendapat ulama tentang rasm Utsmani. Yang pertama, Al-Quran ditulis menggunakan bahasa Quraisy. Yang kedua, menurut kebanyakan ulama, rasm Utsmani itu bukanlah tauqifi dari Nabi melainkan istilah yang disetujui oleh Utsman dan diterima oleh umat, sehingga menjadi suatu keharusan yang wajib menjadi pegangan dan tidak boleh dilanggar. Dan yang terakhir, sebagian ulama lain berpendapat rasm Utsmani hanyalah sebuah istilah, metode, dan tidaklah mengapa berbeda dengannya jika orang telah menggunakan satu model rasm tertentu untuk penulisan. Kemudian, rasm itu tersiar luas di antara mereka. Para ulama meringkas kaidah itu menjadi 6 istilah, yaitu yang pertama, haz, artinya membuang. Huruf yang dibuang diantaranya alif, waw, ya, lam, dan nun. Yang kedua, ziyadah, artinya menambah. Huruf yang ditambah diantaranya alif, waw, ya, dan ha. Yang ketiga, badal, artinya mengganti. Lalu yang keempat, hamzah, ditulis dalam bentuk alif, ya, waw, atau seperti kepala ain. Hamzah di awal kata ditulis dalam bentuk alif. Hamzah di tengah kata ditulis menyesuaikan dengan harokat pada hamzah dan huruf sebelumnya. Urutan harokat terkuat adalah kasroh, dhammah, fathah, dan sukun. Ditulis dalam bentuk alif apabila mengacu fathah. Ditulis dalam bentuk ya apabila mengacu kasroh. Ditulis dalam bentuk waw apabila mengacu dhammah. Hamzah yang berada di akhir tergantung harokat sebelumnya. Contoh, penulisan hamzah di Al-Quran ada keluar dari ketentuan di atas. Contohnya ada surat Al-Ma'arij ayat 13, lalu yang kedua Al-Isra ayat 60, dan yang terakhir Fatir ayat 28. Lalu yang kelima ada fasol dan wasol, adalah pemisahan atau penggabungan dalam penulisan. Dan yang terakhir, kata yang terdapat dua qiraat. Apabila ada kata yang dibaca berbeda oleh para ahli di qiraat, maka penulisannya hanya satu saja, diambil dari yang paling banyak menggunakan. Rasm Utsmani memiliki urgensi yang penting dalam menjaga keotentikan dan keseragaman teks Al-Quran. Dengan menggunakan rasm Utsmani, kita bisa menjaga keaslian Al-Quran dari perubahan, memastikan keseragaman penulisan Al-Quran di seluruh wilayah Islam, dan yang terakhir, membantu dalam pelestarian dan penyebaran Al-Quran. Itu adalah penjelasan dari rasm Utsmani dari pengertian menurut para ulama, kaidah dan contoh, dan yang terakhir adalah urgensinya. Mungkin itu yang saya bisa kasih penjelasan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamatnya sudah Al-Kisah tadi.